Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan bilangan yang mengandung koma, ya, atau disebut dengan decimal numbers. Jadi, ketika kamu membandingkan bilangan dengan nilai desimal atau nilai di belakang koma, perlu diperhatikan trik-triknya, karena saya jelaskan melalui gambar di sebelah kanan, ya. Jadi, kalau kamu menuliskan ekspresi saat misalnya pembagian atau fraction, pecahan dalam Scratch, itu jika desimalnya bisa ditampilkan dalam format tertentu, yaitu 2 angka di belakang koma saja. Ya, padahal jika kita evaluasi 1/3 itu sebetulnya hasilnya adalah 0, jumlah tak terhingga dari 3 yang berulang. Ya. Jadi secara internal sebetulnya 1/3 dalam Scratch dan dalam bahasa pemrograman apapun itu adalah angka desimalnya jumlahnya tidak terbatas, tak hingga angka desimal jika kasusnya seperti ini, misalnya 1/3, ya, 3 yang berulang dalam jumlah yang tidak terbatas. Nah, jadi karena itu, ya, kamu harus berhati-hati ketika ingin membandingkan dua buah hasil, terutama jika salah satunya desimal atau keduanya, ya. Contohnya kalau kita tampilkan ke layar di Scratch, misalnya kamu buat sebuah sprite lalu kamu minta dia berpikir sesuatu, misalnya 1/3, nanti yang ditampilkan hanya 0,33, walaupun secara internal itu presisinya lebih tinggi daripada hanya 0,33, ya. Jadi, itu akan berbahaya jika kamu membuat ekspresi seperti gambar nomor 2, misalnya membandingkan apakah 1/3 itu sama dengan 0,33, karena hasilnya akan false. Padahal mungkin harapan kamu itu hasilnya true, ya. Nah, begitu pula kalau 3-nya kamu tambah, misalnya dengan 5 angka di belakang koma seperti ini, hasilnya tetap akan false, ya. Kecuali mungkin kamu tambah dengan higher precision, ya, misalnya jumlah angka 3 yang cukup banyak gitu, ya, lebih dari 5 ini, ya, baru dia akan menghasilkan nilai true, ya. Nah, ada beberapa trik tergantung dari situasi atau kebutuhan seperti apa yang kamu butuhkan supaya tipe atau jenis error seperti itu dapat diatasi, ya. Caranya ada beberapa, misalnya dengan menggunakan operator perbandingannya jangan sama dengan, tapi pertidaksamaan seperti lebih kecil atau lebih besar, ya. Jadi jangan membandingkannya, jangan pakai sama dengan. Terus bisa juga pakai block round, ya, sehingga ketika kamu membandingkan itu yang dibandingkan adalah hasil roundingnya atau hasil pembulatan dari ini. Misalnya kamu round 1/3-nya, baru kamu bandingkan dengan 0,3333 dan seterusnya. Itu cara kedua, ya. Nah, cara ketiga bisa juga dengan menggunakan perbandingan seperti blok ini. Jadi kamu kurangkan, misalnya 2 variabel yang ingin kamu bandingkan adalah X dan Y, kamu kurangkan. Setelah dikurangkan, jangan lupa di absolut. Artinya, mana saja yang lebih besar, itu akan menjadi selisih, karena di absolut. Selisih antara 2 buah variabel. Ya, mana yang lebih besar, kalau hasilnya negatif ya jadi positif, kalau hasilnya positif tetap positif, ya. Nah, setelah hitung difference-nya atau selisihnya dan di absolut, kamu bandingkan. Kalau threshold atau hasilnya di bawah threshold tertentu, misalnya kamu punya ukuran batas kalau di bawah 0,01 maka dianggap sama, ya. Nah, itu adalah triknya, ya. Jadi kalau selisihnya di bawah
0,01 atau threshold lain yang lebih presisi, maka dia nggak sama. Ya, jadi ini bisa masuk ke dalam blok kondisi if. Itu hubungannya sama struktur branching, if else, dan seterusnya yang membutuhkan pemeriksaan sebuah kondisi. Nah, hari ini kita akan mulai membuat project ya, yang dibuat berdasarkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini mengenai skema branch atau percabangan. Jadi, cobalah membuat project ya yang berupa permainan sederhana. Jadi misalnya diberikan koordinat kartesian seperti ini, lalu akan ada sebuah point ya, dalam contoh ini star, yang dimunculkan dalam posisi sembarang ya. Kemudian user diminta untuk menginputkan berapa koordinat dari x-nya ya, sehingga dia misalnya ini merupakan permainan untuk anak SD atau SMP yang baru belajar atau mengenal Cartesian system ya. Jadi game-nya sederhana. Masukkan berapa nilai koordinat x-nya ya, lalu tampilkan pesan jika benar atau salah. Nah, kira-kira programnya seperti itu ya. Pertama, itu dapat dicapai dengan ya, ini inisialisasi awal ya. Pertama kita buat si titiknya itu, sprite-nya itu sembarang muncul di posisi sembarang. Misalnya dalam hal ini adalah bintang. Jadi kita set posisi X dan posisi Y-nya dengan sebuah nilai sembarang. Misalnya di sini ada nilai minimum yaitu 20 ya. Yang kemudian dikalikan dengan nilai random. Kenapa 20? Karena di sini kita buat layarnya atau scene-nya bergrid-grid yang perbedaan jaraknya itu sekitar 20 pixel. Jadi ini 20 dikali, kemudian hasil merandom ya, antara minus 11 sampai 11 untuk X-nya, dan minus 8 sampai 8 untuk Y-nya. Ya. Jadi ada 8 jangkauan ke atas dan ke bawah, 11 jangkauan atau 11 petak ke kiri, 11 petak ke kanan. Ya. Makanya ini diset dengan cara seperti itu. Kemudian setelah diset, buat si sprite-nya pergi ke posisi tersebut ya. Lalu mulai tanyakan ke user, berapakah nilai koordinat x-nya? Kemudian tunggu. Jawabannya akan disimpan dalam variabel answer. Nah, jika answer dari user itu sama dengan nilai x-nya, yaitu dengan nilai ini, karena yang ditanya hanya koordinat x ya, maka tanyakan berapa nilai koordinat y-nya. Lalu lalu mulai bandingkan apakah jawaban koordinat y-nya itu sama dengan y, variabel y yang di random tadi. Jika ya, maka katakan good job untuk 2 detik. Ya. Tetapi jika koordinat y-nya salah, maka langsung show answer. Ya. Jadi begitu x-nya juga salah, langsung show answer. Ya. Lalu untuk show answer-nya seperti apa? Ya sudah, kita buat dia mengatakan sesuatu, ya. Mengatakannya, sorry, this point is point for 2 second. Poinnya itu apa? Poinnya itu adalah sebuah string yang isinya gabungan dari kurung buka, kurung tutup, koma, dan posisi X dan Y-nya. Ya, jadi seperti itu. Jadi sederhana ya. Kamu bisa membuat project yang sederhana untuk adik kamu itu bermain, latihan, dia belajar seperti ini. Ya, kalau game ini berarti yang sedikit repotnya hanya membuat grid lalu garis bilangannya, ya, Cartesian-nya saja yang sedikit repot. Tapi secara kode kamu bisa lihat bahwa kodenya sederhana seperti ini ya. Nah, nanti setelah gamenya ini kamu buat ya, kamu coba buat
hal yang sama atau mau kamu modifikasi boleh. Coba bikin musik ya, ketika tambahkan suara musik ketika seseorang menjawab benar ya. Atau kalau jawabannya salah, maka kamu bunyikan misalnya suara yang lain ya. Atau kamu gunakan skor ya, lalu tampilkan isi variabel skornya seiring game berjalan ya, berapa jumlah answer yang sudah benar ya, lalu tampilkan berapa skornya. Silakan dibuat modifikasi dari project ini ya, sambil kamu berlatih menggunakan skema if. Ya, contoh game kedua yang menerima masukan dari user ini pakai triangle classification game. Ya, di sini kita membuat sebuah objek segitiga ya, yang di-generate secara otomatis oleh program. Nanti ada sebuah sprite yang merupakan tutor yang bertanya, ini segitiga jenis apa? Ya. Lalu user diminta untuk menekan tombol, seolah-olah tombol padahal sprite ya, untuk memilih jawabannya. Apakah segitiga sembarang, segitiga sama sisi, sama kaki, atau segitiga sama sisi. Ya. Nanti berdasarkan jawabannya, kita memberikan feedback. Seharusnya ini kalau jawabannya salah. Tapi kalau jawabannya benar, maka tampilkan pesan bahwa jawaban kamu benar. Yuk kita buat. Ya, berarti pada saat awal ketika green flag-nya diklik, maka lakukan terus mengenerate question lalu memeriksa answer dari user ya, atau pemain, player. Nah, jadi pada saat awal kita set choice-nya itu 0. Choice itu untuk variabel untuk menandakan apakah sudah ada jawaban atau belum. Ya. Pada saat awal karena dia belum memilih ya, tadi ada jawaban 3 pilihan jawaban. Segitiga sembarang itu choice-nya 1. Segitiga sama kaki choice-nya berarti akan diisi 2. Segitiga sama sisi itu choice-nya 3. Ya, choice-nya sama dengan 3. Nah, kalau pada saat awal karena dia belum memilih, kita set choice-nya 0. Di mana nanti kita lihat ya choice ini ada di mana. Tapi pada saat awal choice-nya 0. Terus yang dilakukan adalah mengenerate question, lalu menunggu sampai user memilih ya. Artinya choice-nya bukan 0 lagi, lebih besar 0. Lalu periksa jawabannya. Ya, dari situ kita lihat satu persatu lebih detail apa itu new question, apa itu check answer. New question itu adalah pertama memilih generate soal apa yang mau kita buat. Ya, karena ada 3 pilihan kemungkinan, maka kita pick random 1-3 untuk menentukan jenis dari triangle yang akan kita buat. Jadi set type dengan pick random 1-3 ya, 1-3. Lalu berdasarkan tipenya kita akan mengeset sebuah atau melakukan aksi berbeda berdasarkan tipe random yang soal yang akan kita buat. Ya. Jika tipenya 1, maka kita punya sebuah variabel nama yang di-set menjadi segitiga sembarang, scalene. Lalu kalau type-nya 2, isoscales, segitiga sama kaki. Tetapi kalau selain itu, ya kita bikin saja equilateral, atau segitiga sama sisi. Lalu, variabel name ini akan di-broadcast, kemudian menunggu. Ya, menunggu, lalu katakan. Tutornya akan berkata, jenis apakah segitiga ini? What is this triangle? Ya, lalu kita nanti akan lihat ya kapan name ini akan berguna ya. Broadcast message ini akan berguna, nanti akan